Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-solehah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama Bu Guru Rahma. Soleh-soleha Bu Guru, seperti yang sudah kita pelajari atau yang kita ketahui, bahwa Nabi Muhammad dalam dakwah di awal kenabiannya selalu mendapatkan penolakan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Mulai dari caci maki, ancaman, hingga perlakuan kasar dari kaum kafir Quraisy. Nah, soleh-soleha Bu Guru, untuk itu dalam pembelajaran kedua ini kita akan mengetahui bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW serta keteguhan hati beliau dalam menghadapi perlawanan dan penolakan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ananda soleh dan solehah, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan simak pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Baik, soleh-solehah Bu Guru, kita akan belajar mengenai tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui Ananda soleh dan solehah bahwa Nabi Muhammad SAW selama berdakwah di kota Mekah, tepatnya kepada kaum kafir Quraisy, mendapatkan berbagai tantangan dan cobaan. Untuk itu, kita akan mengetahui bagaimanakah ketabahan Nabi Muhammad SAW selama berdakwah di kota Mekah dalam menghadapi berbagai macam halangan dan tantangan dari kafir Quraisy di Mekah. Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad sering mendapat perlakuan kasar dan tidak berperi kemanusiaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy selalu menentang dan menghalangi Nabi Muhammad berdakwah dengan berbagai cara seperti mencaci maki, melakukan penghinaan, perlakuan kasar, hingga ancaman dibunuh. Hal ini dikarenakan orang-orang kafir Quraisy merasa agama nenek moyang mereka mulai terancam, terlebih setelah mengetahui satu persatu penduduk Mekah masuk Islam. Perlu diketahui bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad terkenal dengan kejujuran dan ketabahannya. Seperti yang dapat terlihat bagaimanakah ilustrasi gambar bentuk penolakan dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Oleh karena itu, adapun usaha-usaha kaum kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad diantaranya adalah mereka menyiksa kaum muslimin golongan budak pengikut Nabi Muhammad. Selanjutnya, mereka mencoba membujuk hingga mengancam Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka agar dapat mereka bunuh. Namun lagi-lagi hal ini gagal karena Abu Thalib sendiri sangat menyayangi Nabi Muhammad dan bertekad untuk melindungi Nabi Muhammad dan membelanya selama berdakwah. Karena usaha ini tidak berhasil, akhirnya kaum kafir Quraisy pun memboikot kaum muslimin beserta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dapat dilihat ilustrasi pada gambar bagaimanakah bentuk kaum kafir Quraisy dalam membuat pengumuman pemboikotan kaum muslimin di kota Mekah. Adapun isi dari pengumuman pemboikotan ini adalah mereka dilarang mengadakan hubungan apapun dengan bangsa Arab, baik itu hubungan jual beli, silaturahmi, dan perkawinan. Dan pengumuman pemboikotan ini mereka tulis dan mereka gantungkan di Ka'bah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin diasingkan ke bagian utara Mekah. Tempat pengasingan ini dinamakan Syib Abu Thalib atau perkampungan Abu Thalib, dan tempat ini juga dijuluki Lembah Maut. Kenapa? Karena tempat ini dijaga ketat oleh orang-orang Quraisy. Lalu tempat ini juga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya, hingga mereka pun hidup menderita dan kekurangan makanan. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun.
Namun, setelah 3 tahun berlalu, pengumuman yang digantung di Ka'bah jatuh dimakan rayap dan pemuka Quraisy merobeknya, merasa kasihan melihat penderitaan muslimin dan keluarganya. Mereka pun akhirnya bebas dan dapat melakukan kegiatan seperti semula lagi. Ananda soleh dan solehah, adapun contoh bukti-bukti dari tantangan Nabi Muhammad dalam berdakwah diantaranya yaitu yang pertama dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah menemui Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Yang kedua, Walid bin Mughirah. Utusan pemuka Quraisy menemui Abu Thalib memintanya menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh dan menukarnya dengan pemuda bernama Umarah bin Walid yang dibawanya. Yang ketiga, Uqbah bin Muqit. Uqbah bin Muqit melemparkan kotoran ke punggung Nabi Muhammad ketika beliau tengah bersujud di samping Ka'bah, namun Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala sehingga Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, datang untuk membersihkannya. Yang keempat, Abu Lahab. Pemuka Quraisy sekaligus paman Nabi Muhammad SAW selalu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara memaki, menghina, dan memfitnah. Sering membuang kotoran dan najis lainnya ke halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Pernah melemparinya dengan kotoran unta. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa binti Harb, juga sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad pada malam hari, memfitnah dan membuat permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun dilaknat Allah sebagaimana dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Yang kelima yaitu Abu Jahal. Abu Jahal membawa batu besar dengan maksud menjatuhkannya ke kepala Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sholat di dekat Ka'bah, namun gagal sebab datang pertolongan Allah lewat seekor unta yang hendak menerjangnya. Yang keenam, peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad SAW selesai melakukan peristiwa Isra Mi'raj, ia pun menceritakannya kepada kaum kafir Quraisy. Namun tanggapan kaum kafir Quraisy justru mengejek, mencemooh Nabi Muhammad SAW dan mengatakan Nabi tidak waras lagi. Yang ketujuh, peristiwa Taif. Ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, beliau mendapat perlakuan buruk berupa lemparan batu dari penduduk Taif hingga beliau pun menderita luka-luka. Kita lanjut ke berikutnya ya. Kalau tadi ada ketabahan Rasulullah ketika berdakwah menghadapi masyarakat Mekah, nah sekarang yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Bilal diketahui sudah memeluk agama Islam. Seketika itu pula Umayyah bin Khalaf mencambuk dan menyeretnya di padang pasir yang panas. Tetapi Bilal bin Rabah terus mengucapkan Ahad, Ahad, yang artinya Allah yang Esa. Yang kedua, keluarga Ammar bin Yasir. Ini ditangkap, diseret, dicambuk, dipukuli, dicaci maki, dan juga dipaksa meninggalkan agama Islam. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah dikeroyok dan juga dipukuli oleh kaum kafir Quraisy. Yang keempat, Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memeluk agama Islam, beliau diketahui oleh pamannya yang bernama Hakam bin Umayyah. Maka ketika itu pula Utsman bin Affan dikurung di kamar yang gelap oleh pamannya sendiri. Yang kelima, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ditangkap dan diikat pada sebuah tiang dan juga dipukuli. Yang keenam, Abu Fukaihah, hamba sahaya dari Sofwan bin Umayyah, disiksa sama seperti Bilal bin Rabah. Yang ketujuh, Habab bin Arad. Habab bin Arad diculik dan disiksa di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki diikat. Yang kedelapan, Labibah, seorang hamba sahaya perempuan dari Bani Mu'ammal bin Habib. Setelah diketahui memeluk agama Islam, ia disiksa kaum kafir Quraisy.
sahabat Nabi yang selanjutnya yaitu Suhail bin Sinan. Suhail bin Sinan ditangkap dan diikat oleh kaum kafir Quraisy. Nah, soleh-solehah, itulah pembelajaran tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam pembelajaran ini, kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Tugas kerasulan ataupun juga tugas kenabian bukan tugas yang ringan, sebab kita lihat bahwa Nabi Muhammad dalam berdakwah menyiarkan agama Islam selalu mendapatkan penolakan dari kaum kafir Quraisy, dan hal tersebut merupakan hal yang sulit untuk ditanggung kecuali orang-orang yang memiliki jiwa tangguh dan teguh pendirian seperti Nabi Muhammad SAW. Sini juga kita dapat melihat bahwa bagaimana berbagai tekanan, berbagai penganiayaan, juga kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Tetapi siksaan berat yang diderita kaum muslimin tetap tidak menggoyahkan keimanan mereka. Nah, dari pembelajaran ini bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat meneladani sikap Rasulullah, yaitu dengan cara tidak pernah merasa putus asa dan terus belajar untuk meraih cita-cita. Sekarang Ananda mengerjakan soal evaluasi pada buku paket SKI halaman 18 dan 19 bagian 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.